guys, kita akan belajar sedikit bahas tentang fisika hipnotis. Nah ini guys, jadi gimana menghipnotis itu dengan konsep dasar fisika. Nah, yang utama adalah kita bicara fokus dulu ya. Tahu ini? Ya ini kaca pembesar. Ingat waktu pelajaran SD dulu ya, jadi kita membuat edukasi ke orang itu adalah dengan fokus. Nah bagaimana fokus? Waktu zamannya SD, kita kalau ke matahari ya, ambil matahari, sinar ke kertas seperti itu, maka kalau difokuskan maka kertas akan terbakar. Oke ya, just ya. Tapi kalau nggak dikasih kaca pembesar gini, maka kertas kena matahari nggak terbakar. Tapi kita kasih fokus, difokuskan sampai titiknya terkecil di kertas, maka nanti kertasnya terbakar. Oke, ingat itu. Nah untuk gambaran nih, contohnya ya, ini saya kasih laser. Kalau nggak fokus nanti gambarnya seperti ini. Nah, lihat nggak? Nah, ya. Ini bentuk cahaya yang tidak fokus, sama dengan pikiran kita. Jadi pikiran kita itu nggak fokus rupanya. Ada mikir utang, mikir keluarga, mikir anak, mikir tetangga, ya, mikir belum makan, mikir wah ini banyak sekali pikiran. Jadi pikirannya nggak bisa terfokus dan otomatis nggak ada kekuatannya. Ya ke tangan pun nggak terasa, nggak panas, ke tangan nggak panas, nggak terasa. Tapi kalau saya fokuskan, nah ini contohnya saya fokuskan, perhatikan, saya fokuskan. Ini saya ambil fokusnya seperti ini nanti. Nah sana saya fokuskan seperti ini. Nah coba. Dari banyaknya pikiran tadi sekarang dijadikan satu menjadi satu titik. Nah ini namanya fokus. Maka kekuatannya terfokus. Nah ini tangan saya jadi panas nih. No, ya, hangat tuh, panas banget sekarang. Nah kalau tadi nggak panas, ini panas langsung. Nah itu kekuatan fokus. Nah sehingga kita dalam cara membuat orang fokus adalah edukasi dulu bahwa kekuatan pikiran kita itu seperti cahaya matahari, itu bisa terfokus dan menjadi satu kesatuan. Oke? Kita akan nanti praktekkan di lapangan. Oke Mas Topo. Oke Mas Topo nih, kita mau bermain tentang fisika hipnotis ya. Nah Mas Topo tahu fokus nggak? Tentang fokus waktu zamannya apa namanya SD dulu dapat pelajaran untuk membakar kertas pakai kaca pembesar itu, iya kan? Nah kaca pembesar jadi bentuknya seperti gini lah ya, kaca pembesar, terus diarahkan dari matahari, sinar matahari, lalu difokuskan ke kertas ya. Nah, efeknya kertas bisa terbakar, betul Mas? Ya, betul ya. Nah, jadi kekuatan fokus itu kalau bisa difokuskan, jadi bisa kekuatan yang sangat besar. Tapi kalau nggak dikasih kaca pembesar, nggak kebakar kan? Nah, oke. Nah, sekarang kita bisa membuat itu terjadi juga pada manusia, Mas Topo. Jadi Mas Topo tuh, pikiran Mas Topo, kepala itu, ya otak itu seperti matahari, ya memancarkan cahaya. Nah, cahayanya dalam bentuk gelombang pikiran. Nah, itu memancar lewat mata. Nah, itu bisa difokuskan, mata itu seperti kaca pembesar. Nah, saya akan kasih contoh Mas Topo. Mas Topo coba tangannya begini Mas. Gini. Nah, oke gini ya. Sekarang gini ya. Oke, kuat Mas ya. Kuat, tekan ya. Nah, Mas Topo sekarang fokus matanya ke sini. Nah, namanya seperti kaca pembesar tadi. Jadi matanya Mas Topo fokus ke sini ya. Seperti kaca pembesar tadi ya Mas ya, untuk membakar kertas. Nah, sekarang bayangkan ini seperti kertas tadi Mas. Mas Topo fokuskan dengan kekuatannya sehingga terfokus gini dan membuat seperti kertas terbakar. Nah, otomatis kekuatannya akan terpusat ke sini. Nah, sekarang Mas tekan kuat-kuat. Nah, nggak tahu kenapa dalam hitungan ketiga dengan kekuatan Mas Topo fokus nih ya, nanti Mas Topo akan merasakan ini akan lengket luar biasa dengan kekuatan yang sangat kuat. Nah, sekarang saya tanya dulu untuk gampangannya, Mas, kalau misalnya magnet yang paling kuat itu kalau nempel kuat banget ya, antara dua magnet ya. Nah, sekarang bayangkan Mas Topo, imajinasikan ini seperti magnet 1, magnet 2, dan sekarang nempel kuat sekali seperti ini. Nah, sekarang bayangkan dan fokuskan Mas, sehingga dikasih kekuatan fokus sekarang menjadi kuat banget. Nah, sekarang pertanyaannya Mas Topo, kalau udah nempel gini kira-kira tangan kira-kira lengket bisa dibuka? Nah, enggak nanti. Nggak bisa, kenapa? Karena kekuatan magnetnya kuat. Nah, sekarang kekuatan magnetnya saya perkuat lagi 10 kali lipat dan kasih fokus lagi, dan ternyata efeknya tangan menjadi lengket ya, artinya terkunci. Berarti kalau terkunci nggak bisa dibuka ya. Nah, nggak tahu kenapa nanti dalam hitungan ketiga dengan kekuatan pikiran fokus ini betul-betul nggak bisa dibuka. Saya hitung ya, 1 semakin kuat, 2 semakin kuat, dan 3 boleh dicoba, dan yang terjadi tangan jadi lengket. Coba bisa dibuka Mas. Nah, angel ya? Ya, loh Mas Topo pada sadar loh. Bisa nggak? Oh, Raisa, semakin susah ya. Semakin berusaha dicoba, semakin lengket. Oke, bagus. Nah, sekarang saya akan tambahkan fokusnya buat Mas Topo, bahasa satpam nih ya. Nah, sekarang bayangkan
sekarang energi fokusnya pindah mas, fokusnya langsung lari ke mata. Set, matanya coba tutup, mata tutup. Nah sekarang mata tertutup, sekarang fokus itu pindah ke mata sehingga mata itu lengket seperti magnet yang lengket di antara matanya. Otomatis kekuatannya fokusnya sekarang pindah ke mata, maka mata jadi lengket. Nah kalau mata lengket berarti dia terkunci. Nah kalau terkunci berarti bisa dibuka nggak bisa. Nah dalam hitungan ketiga nggak tahu kenapa itu menjadi nyata karena kekuatan fokus. 1, 2, 3. Coba bisa dibuka. Coba. Oke, angel tenan. Susah sekali ya. Lihat ini luar biasa nih bapak-bapak. Ini penonton ya, nih nyata nih ya. Nih Mas Topo sadar kan? Settingan orang mas? Enggak. Iya mas. Oke, jadi seperti inilah gambarannya bahwa kekuatan dari sugesti dalam bentuk yang lebih ilmiah, dalam bentuk kita bahas dalam bentuk hitungan fisika ya tentang fokus. Bagus. Oke. Nah sekarang Mas Topo mau nggak tangannya saya buat normal? Mau ya. Oke, nanti dalam hitungan ketiga nanti tangannya bisa dibuka. Tapi nggak tahu kenapa nanti pada saat tangannya bisa dilepas, Mas Topo lupa namanya. Jadi dalam hitungan ketiga ini nanti bisa dibuka. Tapi anehnya Mas Topo lupa namanya. Paham mas? Paham. Oke ya. 1, 2, 3 ini bisa dibuka dan lupa namanya. Nah, namanya Sopo mas? Ingat nggak? Oh, semakin diingat semakin lupa. Saya tak buka matanya. 1, 2, 3 matanya terbuka dan tambah lupa namanya. Oke, matanya bisa dibuka. Oh, namanya siapa? Ingat nggak? Lali. Semakin diingat semakin lupa. Nah inilah uniknya kekuatan dari fokus. Ya, dan kalau saya tanya, Mas kenal Mas Topo nggak? Kenal nggak? Siapa kui? Koncomu ya? Jeneng Topo ngerti ora? Sopo kuwi? Koncomu ya Topo ya? Sampean namanya siapa sampean? Saya Yudi. Mas namanya siapa? Siapa jenengnya? Lali tenan. Oke, lupa ya. Oke, guys, ini ternyata Pak Satpam lupa namanya ya. Kita ganti aja ya namanya ya. Mas kenal namanya Mukidi nggak? Mukidi, coba sebutin Mukidi gitu. Yang keras mas. Nah itu namamu mas. Siapa namanya mas? Mukidi. Ya tuh ganti sekarang namanya Mas Mukidi. Mas Mukidi namanya sejak lahir atau barusan? Sejak lahir po ya? Nggak sejak lahir ya? Oh iya sejak lahir. Oke, namanya Mas Mukidi sejak lahir. Bagus. Dan inilah guys, ternyata dengan konsep fokus kita bahas dalam pandangan sisi fisika ya, juga ternyata bisa dipahami oleh Pak Mukidi ini sekarang. Oke, luar biasa. Nah Pak Mukidi, nah misalnya Pak Mukidi, Pak Mukidi sama ular takut nggak Pak? Nggak, biasa aja ya. Nggak bisa. Berarti kalau sama ular biasa aja. Kalau ularnya besar gitu di tangan gitu ya nggak takut? Oh biasa aja. Wah ini Pak Mukidi pemberani ternyata. Kalau ulet-ulet gitu nggak takut juga mas? Ulet, coro gitu? Enggak, tikus? Enggak. Oh tikus takut ya? Oh tikus takut ya. Oke. Nah coba Mas Mukidi pejamkan mata dulu ya, pejamkan mata. Nah oke. Nah bayangkan saya hitung sampai 3, 1 tambah relax, 2 semakin relax, dan 3 dalam kondisi relax. Nah sekarang Mas Mukidi coba bayangkan tikus mas di dalam kepalanya sini. Coba Mas Mukidi fokus sekarang. Nah sekarang fokus gambar tikus ya. Fokus gambar tikus. Nah lucunya nanti dalam hitungan ketiga itu Mas Mukidi nanti akan buka mata, dan pada saat buka mata nanti apa yang saya tunjuk itu adalah tikus dan itu nyata di mata Mas Mukidi. Oke, kalau paham angkat kepala ya. Bagus. 1, 2, 3 buka mata. Oke mas, ini yang saya pegang apa? Tikus ya? Tikus ya. Wah ini orang mas? Tidak berani. Coba lihat, takut sama tikus dia tuh. Tuh, ini mas, tikus mas. Betul. Ayo. Takut ya mas ya? Kalau saya lempar ke situ berani nggak mas? Ya, ini dia nyatanya tikus ya. Bener nih tikus nih. Nyata ya? Besar, warnanya apa mas tikusnya? Tak cedain yang ini. Ayo. Takut ya mas ya? Tikus ya mas, jadi takut sekali dengan tikus. Nah sekarang mas tak mundurin dulu tikusnya ya. Tikusnya besar ya mas tikusnya? Kecil, oh kecil malah. Kecil ya. Hitam apa warnanya masih merah nih?
Oh masih kecil-kecil, jijik no? Iya, jijik sekali. Ya. Kalau saya lempar ke sana takut nggak mas? Takut Pak. Takut ya. Oke. Nah oke sekarang gini mas. Kalau binatang yang disenengin apa mas? Burung. Burung. Oh burung ya. Oke ini tikusnya. Nah pejamkan mata dulu ya. Nah pejam mata. Nah dalam hitungan ketiga nanti mas buka mata dan apa yang saya pegang itulah burung. Ya 1, 2, 3 buka mata dan ini burung mas. Burung dah. Iya jelas ya. Burung apa mas? Perkutut. Boleh dipegang nih? Mau dimiliki? Iya. Oh, disayang-sayang. Ini mas. Oke, burungnya perkutut ya. Bagus ya mas. Kepalanya mana mas? Kepalanya bagus ya. Kalau saya selentik, gitu? Oh, jangan ya. Saya selentik yang keras mas. Hah? Mesake ya? Oh, mesake. Saya remet mati boleh nggak mas? Jangan ya. Jangan ya. Tenan nih. Tak ambil kepalanya gimana? Jangan ya. Warna burungnya apa itu mas? Apa itu? Kelabu ya, warnanya bagus ya. Oh, bagus. Iya ini bagus nih. Tak ambil, tak potel kepalanya oleh Rah. Jangan. Kenapa mas? Seneng aja sama. Seneng ya, sayang banget ya. Nah, coba dilihat, diperhatikan lagi ya. Nah, coba perhatikan. Dan anehnya, coba perhatikan. Jadi tikus merah lagi. Takut dia. Oke guys ya, ternyata ini Pak Satpam akhirnya takut dengan tikusnya. Betul mas tikusnya? Di cedak ini mas. Takut ya mas ya? Iya Pak. Jangan ya. Oke, saya undur lagi. Bagus ya. Oke, jadi nyata sekali ya. Oke, sekarang pejamkan mata lagi mas. Ya. Dan saya tanya nih, ini settingan apa nyata mas? Nyata ya, benar-benar tikus ya tadi ya. Oke, bagus. Oke, sekarang dalam hitungan ketiga nanti mas akan segera kembali. 1 tambah segera sekarang mulai dari ujung kaki sampai ujung kepala. 2 akan normal kembali dan 3 namanya kembali lagi. 1, 2, 3. Oke, buka mata mas. Nah, saya kasih buka mata. Oke, kasih jempolnya ya. Iya. Oke, mantap ya mas ya. Ya makasih.